ketika kegiatan-kegiatan destruktif ini sangat banyak, sangat marak, kondisi ekosistem mereka menurun, hasil tangkapan pun menurun. Padahal dulu itu banyak sekali ikan, walaupun kita mancing di pinggir di laut, di pinggir-pinggir, banyak sekali ikan, Bu. Bom-bom dan pembius sudah pasti merusak lingkungan. Tambah hari itu ikan tambah sedikit, Bu. Saya sendiri itu mau lakukan. Apa saja dia gunakan, yang penting dia banyak dapat. Pernah juga ditangkap di sekolah macam, di polisi apa segala macam. Sudah 3 kali saya tangkap itu orang, tapi 2 kali saya beri kebijaksanaan. Setelah saya lepas dari tahanan-tahanan polisi, saya melakukan lagi. Sulit kita untuk mengajak dari yang pelaku-pelaku illegal fishing menjadi pelaku-pelaku yang konservatif. Kalau bagaimana kita menyadarkan masyarakat kalau ekonominya tidak, susah kita sadarkan masyarakat. Kalau begini ini terus kita laksanakan, ini anak cucu kita tidak akan makan nanti ini. Illegal fishing itu terjadi karena 3 penyebab. Ya. Pertama, bisa jadi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan merusak habitat dan merusak kehidupannya. Kelompok yang kedua, memang dia tahu bahwa itu akan merusak, tapi dia tidak punya pilihan lain untuk melakukan itu. Yang ketiga ini adalah kelompok yang memang dia tahu itu bahwa melanggar, merusak. Dia juga punya kesempatan untuk mencari yang lain selain itu, tapi ada faktor rakus. Misalnya ingin cepat kaya, ingin mendapatkan hasil yang sepintas. Karena itu masyarakat sudah terlanjur, sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan itu yang begitu satu kali tancap sudah berapa ton ikan yang bisa dapat. Sementara kalau misalnya disuruh mancing kembali, itu tidak akan mungkin sama dengan ini. Nah, sehingga di situ kami pelan-pelan untuk bagaimana merubah pola pikir mereka masing-masing. Memang kalau kita lihat sumber daya alamnya di situ seperti ikan apa dan lain-lain itu masih melimpah ruah. Nah, tetapi karena sumber daya manusia, pemakaian alat-alat nelayan yang belum canggih, sehingga ada juga masyarakat yang begitu ingin lebih cepat kaya, sehingga mereka mempergunakan alat-alat peledak, bom dan bius. Terumbu karang itu rusak dengan alat-alat demikian. Kalau memang terumbu karang rusak, sekurang-kurangnya masyarakat banyak yang pengangguran. Karena rata-rata masyarakatnya di sini 99% nelayan. Jadi misalnya rusak terumbu karang di laut, dia bagaimana menghidupi keluarganya? Sudah dipastikan bahwasanya kalau tidak ada karang, biota laut juga tidak ada, bahkan perlindungan ikan-ikan tidak ada. Makanya itu kita pelihara, bahkan membentuk DPR. Kami coba menggagas supaya masyarakat coba berpikir bagaimana melestarikan ekosistem yang mereka punya, baik itu ekosistem terumbu karang maupun ekosistem mangrove. Nah, kemudian kami melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan mencoba memancing masyarakat bagaimana mereka peduli tentang pelestarian ini, sehingga mereka kemudian membentuk beberapa daerah perlindungan laut. Jadi proses pertamanya itu adalah mencoba mensosialisasi, menimbulkan kesadaran masyarakat pesisir untuk bisa melindungi wilayah, paling tidak wilayahnya di tempat dia tinggal. Pertama mencoba menginisiasinya dari desa. Nah, kemudian dibawa ke pemimpinan Pak Desa dan tokoh-tokoh masyarakatnya mengundang ya untuk merapatkan di mana kira-kira wilayah pesisir yang bisa menjadi tanggung jawabnya untuk dijaga. Kita tetap harus melihat kondisi existing, apakah masyarakat memang melakukan aktivitas di situ atau tidak. Nah, jangan sampai kita menetapkan satu kawasan kemudian ternyata sangat bertentangan dengan kondisi yang sudah ada sekarang. DPL yang kita sudah buat oleh masyarakat membuat aturan yang namanya peraturan desa atau perdes tentang daerah perlindungan laut yang ada di setiap desa.
perdes yang dibuat di desa, yang dibuat di desa itu terkait dengan daerah perlindungan laut itu draftnya dibahas melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD. Dalam prosesnya masyarakat berproses bersama BPD untuk membahas perdes. Kalau masyarakat di sini memang tidak ada yang melanggar, karena dalam membuat perdes, dalam merancang perdes itu kita kumpulkan semua masyarakat, kita undang semua masyarakat. Sampai saat ini kita sudah menentukan 57 daerah perlindungan laut di 52 desa pesisir. Kami juga berpikir kemudian bagaimana kalau kita membangun sebuah kawasan konservasi yang skopnya lebih besar. Tidak hanya skop dalam bentuk perlindungan di tiap desa. Kemudian kita berpikir bagaimana kita membangun sebuah kawasan konservasi yang dikenal dengan kawasan konservasi perairan daerah. Di Selayar kami punya 2 kawasan konservasi perairan daerah. Itu pun hasil inisiasi dari Dinas Kelautan Perikanan bekerjasama dengan masyarakat di desa sendiri. Yang pertama adalah kawasan konservasi perairan daerah di Pulau Pasigusung. Kemudian yang kedua adalah kawasan konservasi perairan daerah yang ada di Pulau Kauna, Kayuading. Karena pendapatan masyarakat itu akan menurun. Dia otomatis akan menurun karena hasil mancingnya, hasil ininya kan sudah tidak mencukupi. Di sini kami juga lagi berpikir bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang hampir sama dengan ini waktu mereka masih membom. Sudah banyak kritikan dari masyarakat bahwa kita sudah tidak membom melakukan, tetapi apa hasil apa yang Bapak bisa lakukan untuk kami bisa sejahtera lagi. Tadinya mau lakukan pemancingan, ya saya usahakan lagi masyarakat kami selama dia memancing harus juga berbudidaya supaya ada tambahan usahanya. Setelah Pak Desa memprogramkan suatu kerambatan cap budidaya, di mana budidaya ikan sunu, ikan kerapu, lobster, sehingga masyarakat sudah menghasilkan beberapa kali panen, sehingga semakin hari pendapatan masyarakat ya dikatakan sudah lumayan, tidak seperti setelah belum adanya keramba. Kemudian yang masyarakat kami paling senang, karena dulunya kan dia selalu ini kalau misalnya kosong tidak ada dana dan lain pinjam kiri kanan ke tengkulak apa dan lain. Sekarang dia bilang setelah ada keramba ini nih Pak Desa. Itu kalau misalnya kami tiba-tiba butuh dana, itu saya langsung saja ke keramba saya ambil 2 ekor jual. Untuk menjaga supaya kawasan konservasi perairan daerah ini tetap eksis, dalam artian paling tidak dalam hal pengawasan. Nah, kami coba membuat sesuatu jejaring pengawasan antara beberapa pokmas masyarakat kelompok pengawas yang ada di tiap desa. Itu yang coba kami melakukan komunikasi. Jadi tugas saya boleh dikata setiap hari saya keluar patroli. Dan patroli ini sebelum ada ini Kormik masuk di desa kami sudah lama berlaku Pak, termasuk hukum adat. Sudah ada peraturan kami, ada kekuatan kami, ada perdes kami. Setelah saya sadar, saya turun tangan untuk menyadarkan juga masyarakat yang belum sadar. 70% untuk masyarakatnya yang melakukan legalisasi sekarang sudah tidak ada. Ada beberapa desa yang ternyata sudah merasakan dampak dari adanya DPL yang mereka jaga. Yang pertama di Desa Patikarya, yang awalnya mereka ketika akan mencari ikan harus melaut lebih jauh dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Kemudian ternyata sekarang anak-anak kecil itu bahkan masyarakat sendiri sudah bisa memancing di tanggul di pinggir pantai. Keberhasilan dari zona inti itulah, kita tampung ikannya bertahun-tahunan. Setelah banyak ikannya ya dia keluar memain di zona-zona penyangga itu, kita manfaatkan sampai sekarang itu lebih berhasil lagi. Ya, yang kedua dari segi terumbu karangnya juga itu, akhirnya terumbu karangnya baik. Dari sekian dari 42 keramba itu dalam 1 tahun ini masyarakat di sebelah itu sudah dapat menghasilkan sekitar 200 juta. Itu sudah keuntungan bersih, kita sudah kasih keluar perongkosan. Sekarang ekonomi masyarakat Bontolebang
tidak sama dulu yang dulu, tidak sama yang dulu. Sekarang orang pakai motor, alhamdulillah ada juga. Bahkan dulu pakai sepeda pun tidak ada, Bu. Yang dulu tidak mampu mensekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya, sekarang alhamdulillah sudah mampu. Oleh karena pentingnya dipelihara terumbu karang itu demi untuk kepentingan anak cucu kita.